Fahmi dan kelompok 3 akan menjelaskan tentang marketing plan dari brand Erigo. Yang pertama, saya akan membahas mengenai executive summary. Nah, Erigo ini brand fashion asal Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Sadat pada tahun 2013. Nah, awalnya Erigo ini bernama Selected Co pada tahun 2010, lalu di branding di 2013 menjadi Erigo gitu. Terus brand Erigo ini sudah mencapai internasional, yang mana pada tahun 2021 Erigo ini berpartisipasi dalam New York Fashion Week. Tuh. Selanjutnya strategi utamanya, Erigo ini berkolaborasi dengan influencer yang benar-benar bisa memasarkan produk-produknya di melalui media sosial, khususnya kayak Instagram dan TikTok. Lalu mereka tuh expand ke e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Selanjutnya saya akan membahas mengenai current market. Yang pertama, market description, yang mana Erigo sendiri memiliki slogan Your Style Your Way dan berfokus kepada pakaian-pakaian casual seperti kaos, kemeja, dan struktur modern yang nyaman dan memiliki harga yang terjangkau. Selanjutnya memiliki target pasarnya tersendiri, yaitu milenial akhir-akhiran yang menuju Gen Z dan Gen Z tersendiri, serta orang-orang yang aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dan sebenarnya Erigo ini memiliki keunggulan yang benar-benar advance dibanding yang lain. Yang pertama, lokasi produksi yang kompetitif, lalu akses pasar di Asia Tenggara. Jadi produksinya tuh meluas khususnya di daerah Asia Tenggara. Selanjutnya produk review. Nah, produk-produk yang Erigo produksi ini seperti t-shirt, hoodie, jaket, dan celana, serta aksesoris lain yang berbahan cotton, memiliki keunggulan. Yang pertama itu kenyamanan di atas rata-rata, tahan lama, desain sesuai tren global, dan memiliki beragam motif yang berwarna. Jadi di bab yang ketiga ini aku bakal ngejelasin SWOT-nya dari brand Erigo. Jadi yang pertama itu aku bakal ngebahas dulu dari strength atau kekuatan. Jadi Erigo itu tuh dikenal dengan desain pakaian yang inovatif dan juga menarik. Ini tuh memberikan daya tarik kepada para konsumen yang mencari gaya-gaya yang unik. Lalu yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, di mana harga produk Erigo itu tuh mungkin menjadi kendala bagi segmen pasar dengan ekonomi yang menengah ke bawah, karena produk Erigo itu cenderung memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan para pesaing. Ketiga itu ada opportunities atau peluang, di mana Erigo itu melakukan peningkatan pemasaran digital mereka, yaitu dengan cara memanfaatkan platform digital mereka seperti TikTok, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain tuh untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan online mereka. Itu ada threats atau ancaman, di mana adanya persaingan yang ketat saat ini di bidang industri pakaian. Lalu ancaman yang lainnya itu ada juga perubahan yang cepat dalam tren model-model fashion, itu tuh dapat mempengaruhi popularitas produk dari Erigo. Selanjutnya itu aku bakalan ngebahas tentang issues atau tantangan, dan juga aku bakal ngasih solusi gimana sih solusi dari tantangan yang dihadapi oleh Erigo ini. Oke, jadi yang pertama itu tantangan yang dihadapi oleh Erigo, adanya persaingan yang ketat di bidang industri fashion saat ini, di mana Erigo tuh menghadapi persaingan dari brand-brand besar dan juga brand-brand lokal yang juga mengincar pasar yang sama. Jadi solusi yang dapat aku kasih tuh kayak dari tantangan ini, di mana Erigo bisa menciptakan ciri khas yang unik agar gampang dan mudah diingat oleh masyarakat. Nah, di bab 4 ini tuh aku bakalan ngebahas objektif dan juga issues. Pertama-tama aku bakalan ngebahas dari objektif terlebih dahulu. Jadi objektif ini tuh tentang set goals grow-nya dari brand Erigo. Tuh Erigo melakukan peningkatan brand awareness, yaitu mereka menggunakan media sosial dan juga melakukan kolaborasi dengan para influencer untuk meningkatkan kesadaran merek Erigo ini tuh pada kalangan anak muda dan juga untuk masyarakat Indonesia. Erigo melakukan ekspansi pasar dengan cara memperluas jangkauan pasar mereka tuh ke pasar internasional. Untuk marketing strateginya, target konsumen dari Erigo adalah milenial dan Gen Z yang mencari pakaian casual stylish
dan terjangkau. Erigo memiliki strategi produk yang berfokus pada koleksi streetwear seperti kaos, hoodie, celana, jaket, dan aksesoris dengan harga yang bervariasi. Dalam hal promosi, Erigo juga aktif berkolaborasi dengan influencer dan selebritis untuk meningkatkan visibilitas merek mereka. Keunggulan promosi Erigo terletak pada berbagai penawaran menarik seperti diskon dan paket bundling. Erigo juga memanfaatkan saluran distribusi online ataupun offline. Erigo ini kan salah satu apparel lokal Indonesia ya, yang meluncurkan berbagai aksi programnya dia gitu untuk meningkatkan brand awareness, loyalitas pelanggan, dan kontribusi sosial. Di situ ada berbagai contohnya. Yang pertama itu ada kampanye dengan hashtag kembali ke Erigo. Dalam kampanye ini tuh Erigo mempertahankan loyalitas konsumen dan mendorong pembelian ulang. Program ini tuh mengajak semua konsumen untuk menggunakan hashtag kembali ke Erigo di semua platform media sosial. Nah, yang kedua tuh ada partisipasi di New York Fashion Week. Nah, Erigo ini kan salah satu apparel Indonesia yang salah satu mengikuti acara di New York Fashion Week. Ini melakukan langkah strategis untuk memperkenalkan produk lokal Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang budgeting marketing Erigo. Sebelumnya ini hanyalah perkiraan budget marketing dan omset Erigo menurut AI, karena data resmi yang dikeluarkan Erigo tidak dipublikasikan kepada umum dan tidak terbuka. Jadi pada tahun 2019 perkiraan budget marketing Erigo itu mencapai 2-5 miliar rupiah dengan perkiraan omset 50-100 miliar rupiah. Pada tahun 2020 budget marketing mereka mencapai 5 miliar sampai 10 miliar rupiah dan omset 150-200 miliar rupiah. Pada tahun 2021 perkiraan budget marketing mereka mencapai 10-20 miliar rupiah dan perkiraan omset mereka mencapai 300-500 miliar rupiah. Pada tahun 2022 perkiraan budget marketing mereka mencapai 12-25 miliar rupiah dengan omset 400-700 miliar rupiah. Pada tahun 2023 perkiraan budget marketing mereka mencapai 15-30 miliar rupiah dengan omset 500-900 miliar rupiah. Pada tahun 2024 perkiraan budget marketing mereka mencapai 18-30 miliar dengan omset 600-1 triliun. Controls. Nah, dalam controls itu merupakan salah satu bagian penting untuk memastikan bahwa rencana pemasaran berjalan dengan baik dan dievaluasi secara efektif. Sini tuh ada contohnya. Yang pertama itu ada kinerja penjualan. Dalam kinerja penjualan itu memastikan bahwa target penjualan tercapai dan memantau laporan penjualan secara berkala serta menganalisis volume penjualan, pertumbuhan per produk, dan kontribusi produk baru untuk mengevaluasi pencapaian yang diinginkan. Yang kedua itu ada kepuasan pelanggan, yaitu memastikan kepuasan pelanggan dengan menganalisis dan memantau umpan balik pelanggan melalui survei dan komentar di media sosial. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih.